Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Geram karena kerap jatuh korban akibat kecelakaan. Warga memblokade jalan layang Ciroyom di Kota Bandung. Ditinggal cerai istrinya, seorang ayah di Garut tega mencabuli putri kandungnya selama bertahun-tahun. Telur dan daging ayam gratis diburu keluarga beresiko stunting di Purwakarta. Warga Kecamatan Purwakarta di Kabupaten Purwakarta rela antre untuk mendapatkan bantuan telur dan daging ayam secara gratis. Bantuan sebagai upaya untuk menekan kasus stunting yang tergolong tinggi. Telur dan daging ayam begitu berarti bagi ratusan keluarga resiko stunting di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Karena itu mereka rela antre untuk mendapatkan bantuan telur dan daging ayam Senin siang. Sebanyak 864 keluarga menerima bantuan gratis. Setiap keluarga mendapat 10 butir telur dan 1 ekor daging ayam secara gratis. Bagi warga, bantuan gratis ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi mengatasi stunting, tapi juga meringankan biaya untuk membeli sembako. 10 ayamnya 1 ekor. Jadi Bu ini terbagi ya? Iya. Bu, ini selain untuk mengurangi beban keluarga, ini kelihatannya buat stunting juga Ibu? Iya. Kecamatan Purwakarta menjadi sasaran bantuan gratis lantaran memiliki angka stunting cukup tinggi, yakni 108 orang, dari sebelumnya 132 orang. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan pangan berupa telur sama daging ayam ini bisa membantu mereka-mereka yang beresiko stunting agar kemudian tidak menjadi stunting gitu. Pak, untuk jumlah stunting sendiri untuk di Kecamatan Purwakarta data terakhir berapa Pak? Data terakhir jumlah stunting di Kecamatan Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi kami dengan dinas terkait yaitu PKB dan Kesehatan, kita berada di 108 orang. Gitu. Sebenarnya sudah terjadi penurunan ya kan dari sisi lokus. Dulu di Kecamatan Purwakarta itu lokus stunting itu menyebar di 8 kelurahan atau desa. Hari ini tinggal 4 lokus lagi. Bantuan telur dan daging ayam gratis akan dibagikan kepada warga di wilayah lain yang beresiko stunting. Syamsun Nursa melaporkan dari Purwakarta. 1 bulan menjelang Idul Adha, Pasar Hewan Tanjung Sari, Sumedang ramai dipenuhi pembeli. Meski begitu, pedagang mengaku penjualan hewan kurban menurun dibandingkan tahun lalu. Selasa pagi, Pasar Hewan Tanjung Sari di Sumedang dipenuhi pembeli. Mereka mencari domba, kambing hingga sapi untuk dijual kembali sebagai hewan kurban. Menurut pedagang, meski pasar ramai pembeli, namun penjualan tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Saat ini domba dan kambing yang paling banyak dicari. Penjualan saat ini ya lumayan tapi nggak ramai banget, nggak seperti tahun-tahun kemarin ini jelas agak menurun gitu. Tapi masih berjalan, tetap masih berjalan. Cuman yang paling cepat tuh yang sedang-sedang yang di harga 35 sampai 4 juta ke bawah lah. Pembeli yang datang ke Pasar Tanjung Sari tak hanya berasal dari Sumedang namun juga luar kota. Mereka sengaja datang lebih awal karena harga hewan kurban lebih murah jika dibandingkan saat mendekati hari H. Selain itu, kualitas hewan di Pasar Tanjung Sari menjadi pertimbangan pembeli karena dinilai lebih bagus dibanding tempat lain. Di samping rutenya tidak terlalu jauh, harganya pun bersainglah dengan wilayah Garut, wilayah Cianjur segala macam, dan kualitasnya juga kalau di sini hampir bagus-bagus lah, bagus-bagus. Dan kesehatannya pun setelah kita kita beli transaksi diperiksa dulu sama mantri hewan di sini. Gitu. Jadi total berapa hewan yang dibawa ke sana? 37. 37? Iya. Pengelola pasar memprediksi penjualan hewan kurban akan terus meningkat saat mendekati hari H Idul Adha. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Ratusan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Subang diberangkatkan ke Tanah Suci pada Senin siang. Pelepasan jemaah haji diwarnai isak tangis dan suasana haru dari keluarga yang mengantar. Sebelum diberangkatkan dengan menggunakan bus, 432 jemaah haji kloter 10 asal Subang dikumpulkan di Aula Asrama Haji Jalan Arif Rahman Hakim, Islamic Center. Suasana haru terasa saat satu persatu jemaah haji naik ke dalam bus. Bahkan terdengar isak tangis dari keluarga yang mengantar jemaah. Petugas mengimbau agar jemaah haji dapat menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia. Pesan kami ya jaga kesehatan, jaga fisik karena cuaca di Arab ya meskipun secara umum tapi cuaca itu di Arab itu rata-rata di atas rata-rata Kabupaten Subang. Sebab itu dari aspek makanan ya untuk mendapat perhatian jangan sampai kita terganggu tahapan-tahapan ibadah oleh kondisi sakit. Jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci pada Senin kemarin tergabung dalam kloter 10 embarkasi Kertajati. Pada tahun 2024 jumlah jemaah haji di Kabupaten Subang sebanyak 1.180 jemaah yang terbagi dalam 3 kloter yaitu kloter 1, kloter 10 dan kloter 24. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Tangis histeris keluarga juga mewarnai pelepasan ratusan calon haji asal Kota Bogor. Dari Kota Bogor, total ada lebih dari 900 calon haji yang berangkat ke Tanah Suci Mekah. Tangis anak pecah begitu melepas keberangkatan orang tua ke Tanah Suci Mekah. Suasana hari ini mewarnai keberangkatan calon haji asal Kota Bogor dari Masjid Raya Kota Bogor. Tahun ini, Kota Bogor memberangkatkan 949 calon haji dalam 3 kloter. Di antara calon haji terdapat lansia yang sudah menunggu selama 11 tahun untuk menunaikan rukun Islam kelima. Keberangkatan dari Kota Bogor itu sebanyak 949. Jadi hari ini 432 jamaah, besok itu yang kloter 49 itu 397 dan yang terakhir itu 120 jamaah. Kalau Kota Bogor itu jamaah lansianya itu kan tetap saja 1% ya dari kuota. Sebelum diterbangkan ke Tanah Suci, para calon haji akan bergabung dengan calon-calon haji dari kloter lain di Asrama Haji Bekasi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.